adalah angka yang menunjukkan suatu hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisis suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui beberapa keuntungan penjualan dalam suatu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Sebagai contohnya, keuntungan yang kita peroleh adalah 5 juta rupiah dengan total penjualan sebesar 10 juta rupiah, maka persentasenya adalah sebesar 50%. Pengertian dari rasio itu dalam ilmu akuntansi berkaitan mengenai keuangan, yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Rasio dapat diketahui lewat laporan neraca atau posisi keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan sebagai metode analisis rasio keuangan. Selanjutnya ada definisi rasio keuangan. Kata rasio keuangan sering menempel ke rasio keuangan perusahaan atau bahkan daerah. Definisi ini biasanya menjadi sebuah alat ukur guna menguji, menganalisa kinerja perusahaan memakai parameter kondisi keuangan. Maka dari itu, ada banyak kebijakan yang harus menitikberatkan pada aspek satu ini. Mengingat keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting guna berjalannya suatu usaha. Jadi, mau tidak mau, meski berat, memang harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membuat kebijakan, apalagi jika hasil utama parameternya kurang baik. Maka perusahaan perlu melakukan efisiensi segera. Selanjutnya ada hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan. Rasio keuangan dan kinerja keuangan memiliki hubungan yang sangat erat. Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan atau bisnis. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, dan membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Ada beberapa jenis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, kemudian ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Dalam melakukan analisis rasio keuangan, perlu diperhatikan bahwa rasio keuangan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas seperti kondisi ekonomi, industri, dan faktor-faktor lainnya yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan juga memiliki manfaat. Manfaat analisis rasio keuangan itu sendiri yang pertama yaitu membantu untuk menganalisis tren kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu membantu para stakeholder untuk membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Yang ketiga yaitu membantu manajemen, kreditur, dan investor untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Ada pula macam-macam rasio keuangan itu sendiri. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas, dan yang terakhir ya rasio aktivitas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi. Contohnya, hutang jangka pendek. Perusahaan yang mampu membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang liquid. Sedangkan jika tidak, maka disebut illiquid. Pada umumnya rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Rasio likuiditas diantaranya ada cash ratio, merupakan perbandingan antara kas dan aktivitas lancar dengan hutang lancar yang dapat segera dijadikan uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang milik perusahaan yang disimpan di kantor dan juga di bank dalam bentuk rekening koran. Rumus dari cash ratio yaitu kas ditambah setara kas, lalu dibagi dengan hutang lancar, kemudian dikali 100%. Fungsinya
Fungsi dari cash ratio itu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan tersimpan di bank. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal memenuhi segala kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Perusahaan yang termasuk dalam solvable adalah perusahaan yang memiliki harta atau aktivitas yang cukup untuk membayar semua hutang yang dimilikinya. Namun, apabila perusahaan tidak mampu membayar semua hutang dengan seluruh aktivanya, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan insolvable. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam rasio solvabilitas, yaitu yang pertama ada total debt to total asset ratio. Rasio ini biasanya disebut dengan rasio hutang atau debt ratio, yang mana pada rasio ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah seluruh hutang yang dimiliki perusahaan, baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek. Rumus dari debt ratio yaitu hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Fungsi dari debt ratio yaitu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Kedua yaitu ada debt to quality ratio, perbandingan hutang yang dimiliki suatu perusahaan dengan modal yang dimilikinya. Ketika nilai rasio mencapai 100% atau lebih, berarti perusahaan memiliki modal yang lebih sedikit dibanding dengan total hutangnya. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik. Rumus dari debt to quality ratio yaitu total dibagi modal kemudian dikali dengan 100%. Fungsi dari rasio ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar perusahaan yang dibiayai oleh para pihak kreditur dibanding dengan equity-nya. Yang ketiga ada rasio rentabilitas. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio ini berhubungan dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Terdapat beberapa rasio rentabilitas. Yang pertama yaitu ada profit margin. Rasio profit margin menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan yang sudah ditentukan. Rasio ini biasanya dapat membuat pengguna menginterpretasikan kemampuan perusahaan untuk menekankan biaya pada periode yang sudah ditentukan. Rumus dari profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan, kemudian dikali dengan 100%. Fungsinya untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin adalah perbandingan antara laba kotor yang dapat diperoleh dari perusahaan dengan tingkat penjualan yang tercapai pada periode yang sama. Rasio ini biasanya menunjukkan laba kotor yang dapat diperoleh dari setiap penjualan. Rumus dari gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih kemudian dikali dengan 100%. Fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba kotor dari setiap penjualan. Yang ketiga ada net profit margin. Rasio ini biasanya disebut juga sebagai margin laba bersih yang digunakan sebagai alat ukur rupiah laba bersih yang diperoleh dalam setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi produksi, administrasi maupun manajemen pajak. Semakin tinggi rasio, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang cukup tinggi pada tingkat penjualan yang telah ditentukan. Rumus dari net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih kemudian dikali dengan 100%. Fungsinya yaitu untuk mengukur nilai rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisiensi produksi, pemasaran maupun manajemen pajak. Yang keempat ada return on invest, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang telah dikeluarkan. Perhitungan rasio ini menggunakan laba bersih setelah pajak. Rumus dari rasio
Return on invest yaitu laba bersih setelah pajak dibagi investasi kemudian dikali 100%. Fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan pada keseluruhan aktiva untuk menciptakan pendapatan yang bersih. Yang terakhir yaitu ada return on asset, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan seluruh aktiva yang dimiliki. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva, kemudian dikali dengan 100%. Fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aktiva yang ada dan setelah biaya modal yang dikeluarkan dari analisis. Macam-macam rasio keuangan yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur efektivitas suatu perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Rasio yang tergolong dalam rasio ini melibatkan perbandingan antara penjualan maupun investasi dalam berbagai jenis aktiva. Adapun beberapa rasio aktivitas yaitu yang pertama ada perputaran piutang, mengukur efektivitas pengelolaan piutang yang dimiliki perusahaan dengan cara menghitung rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rumus dari perputaran piutang yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Fungsinya yaitu untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan merupakan rasio yang mencerminkan likuiditas suatu perusahaan dengan cara mengukur tingkat efisiensi pengelolaan dan penjualan persediaan yang dimiliki. Jika hasil perhitungan rasio tinggi atau lebih dari 1, maka perusahaan dipercaya memiliki efektivitas perputaran persediaan dan kinerja manajemen perusahaan yang baik. Rumus dari perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Fungsi dari perputaran persediaan yaitu untuk mengukur efisiensi pengelolaan yang dilakukan dan penjualan persediaan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap. Rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh penjualan berdasarkan pada aktiva tetap perusahaan. Rasio ini memiliki efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetap. Rumus dari perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh penjualan berdasarkan aktiva tetap. Yang terakhir yaitu perputaran total aktiva. Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Apabila hasil perhitungan rasio tinggi, maka menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut dinilai baik. Namun, apabila hasil perhitungan rasio rendah, maka perusahaan harus membuat evaluasi manajemen strategis, pemasaran, dan juga pengeluaran investasi. Rumus dari perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Fungsinya yaitu untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva suatu perusahaan. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis rasio keuangan. See you, bye-bye!